Apakah Anda setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, yaitu pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, adalah pasangan Capres dan Cawapres yang cacat konstitusi karena diloloskan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang cacat secara konstitusi. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK tersebut dianggap hanya untuk memuluskan pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan nomor urut 2. Karena kalau kita lihat aturan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK ini mengharuskan untuk pasangan Capres atau Cawapresnya harus berusia setidak-tidaknya atau minimal berusia 40 tahun. Tapi sesudah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya permohonan judicial review sebelumnya terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres, sebenarnya perlu saya luruskan agar tidak menjadi kesalahpahaman, tetap minimal 40 tahun. Tetapi hanya saja setelah ada putusan ini ada pengecualian, karena kalau sebelumnya pernah dipilih dalam pemilu atau pilkada, maka terkait dengan minimal 40 tahun ini menjadi dianulir. Artinya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto tetap bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres walaupun belum berusia 40 tahun, karena sebelumnya pernah terpilih dalam pilkada untuk wali kota Solo. Pertanyaannya, buat pihak-pihak yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK-nya tersebut itu cacat secara konstitusi atau cacat hukum, apa yang menjadi dasarnya sehingga Anda berpendapat bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut itu cacat secara konstitusi? Sebelum saya memberikan pandangan ini, perlu saya sampaikan bahwa saya bukan merupakan tim sukses atau tim ses atau juru kampanye dari salah satu paslon atau pasangan Capres dan Cawapres. Tapi sebagai praktisi hukum, saya perlu meluruskan bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai konstitusi tertinggi tidak pernah membatasi hak kita untuk memilih dan dipilih dalam pemilu atau pilkada. Jadi, selama kita sudah dewasa secara hukum dan belum dicabut haknya untuk memilih dan dipilih oleh pengadilan, maka siapapun dia berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu atau pilkada, kecuali hak untuk memilih dan dipilih tersebut itu sudah pernah atau telah dicabut oleh pengadilan. Misalnya karena si orang tersebut atau yang bersangkutan tersebut itu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga berdasarkan putusan dari hakim pengadilan mencabut hak untuk memilih ataupun dipilih. Artinya, kalau kita mau mengatakan apakah sesuatu itu cacat konstitusi atau tidak, maka yang menjadi acuannya adalah harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi hukum tertinggi di Indonesia. Apalagi aturan tentang batas usia Capres dan Cawapres itu sudah berapa kali diuji atau dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau MK. So, keliru kalau mengatakan pasangan nomor urut 2, yaitu pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, adalah pasangan yang berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat secara konstitusi. Coba diingat lagi, apakah putusan yang pernah diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian dihukum bersalah oleh pengadilan yang lalu, apakah kemudian putusan si mantan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK itu juga menjadi cacat hukum karena mantan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK tersebut itu yang pernah memutus putusan itu kemudian dinyatakan atau dihukum bersalah oleh pengadilan? Permasalahannya sebenarnya karena Cawapresnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, masih merupakan anak Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK-nya sebelumnya yang ikut memutus judicial review itu adalah paman dari Cawapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka.
Kalau orang lain, saya yakin banyak yang tidak setuju dengan pendapat itu. Apalagi khususnya bagi kita generasi muda. Karena perlu menjadi catatan kita, tidak ada jaminan kalau calon yang lebih tua atau senior atau di atas 40 tahun, pasti lebih baik kalau memimpin Indonesia. Karena coba kita lihat, orang yang terkena OTT KPK atau operasi tangkap tangan KPK itu lebih banyak yang mana? Apakah yang muda atau yang tua atau yang sudah senior? Bukannya Soekarno atau founding father negara ini pernah mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pencerahan buat kita semua. Salam dari saya.